wabarakatuh. Salam semangat kakak-kakak. Ini merupakan video perdana aku yang isinya bakal mengupas perihal pramuka di masa pandemi. Aku di sini nggak bakalan sendiri, aku bakal mengundang seseorang yang sangat spesial untuk kita ajak ngobrol, kita ajak berbincang perihal pramuka di masa pandemi. Oke, langsung aja kita panggil guest star kita. Selamat pagi kakak. Selamat pagi. Ya. Luar biasa hari ini ya. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Buat teman-teman yang belum tahu siapa kita berdua, akan aku kenalin sedikit aja. Bagi yang udah tahu, mungkin udah gak asing lagi sama kita berdua. Ini siapa beliau? Beliau bernama Kak Unang Sunaria, betul? Yes. Belum ganti nama? Belum. Belum ganti nama, masih namanya Kak Unang Sunaria. Beliau adalah Ketua Dewan Kerja Cabang Lebak periode 2008-2013, betul? Yes. Ya, yang pada saat itu qadarullah beliau memiliki seorang wakil yang cantik dan jelita. Siapakah dia? Ya, itu adalah yang di depan kalian ini. Jadi pada 2008-2013 ketua dan wakil DKC-nya adalah kita berdua. Jadi ini singkat cerita, jadi sejak dari Dewan Kerja hingga sekarang, nah sekarang kita alhamdulillah masih di kepengurusan di Kuartir Cabang Lebak. Itu beliau sebagai Wasescap, dan aku juga sebagai andalan. Itu sekilas perkenalannya, biar teman-teman yang baru ngelihat kita berdua ini siapa sih ngomongin pramuka, sebenarnya kompeten gak sih gitu kan. Walaupun ini hanya obrolan-obrolan ringan aja, nah insya Allah berarti kita nggak mal praktek yang buta-buta banget tentang pramuka, insya Allah. A few moments later. Oke, kita langsung aja ke obrolan kita, yaitu pramuka di masa pandemi. Oke, gimana nih Kak, semasa pandemi pramuka tetap ada ataukah memang ya karena sangat dibatasi kegiatan outdoornya, apakah dia menghilang begitu aja ataukah memang tetap eksis? Tentu sesuai lambangnya akan tetap hidup dalam situasi dan kondisi apapun. Termasuk pandemi. Sip, setuju. Nah, pramuka juga kan seperti yang kita tahu punya organisasi atau kumpulan relawan yang disebut SRC atau TRC ya, Satu Reaksi Cepat atau Tim Reaksi Cepat. Nah biasanya kan tuh teman-teman relawan tuh bergerak kalau bencana-bencana alam, kayak misalkan banjir, gempa bumi, terus longsor dan lain-lain. Nah sementara ini juga kan sama aja bencana ya, bencana yang mendunia yaitu wabah gitu. Apakah teman-teman di relawan pramuka juga masih tetap ikut serta atau seperti apa keikutsertaannya? Ya. Pertama yang perlu kita dalami adalah penanganan COVID ini tentu berbeda dengan penanganan bencana-bencana yang lain. Kalau di awal tahun kita dihebohkan dengan banjir bandang yang luar biasa, nah, tim TRC ikut bergerak, ikut langsung menjadi garda terdepan di lokasi. Sampai kemudian berhari-hari, sampai kemudian batas waktu yang ditentukan oleh pemerintah daerah. Nah kaitannya dengan pandemi ini tentu adalah yang penanggulangannya itu adalah harus orang-orang ahli. Betul. Nah, karena kaitannya dengan masalah virus dan lain sebagainya. Sementara pramuka di ranah mana pramuka bisa memegang peran? Pramuka lebih dia kepada langkah preventifnya, ya, bukan kuratif, karena tidak punya ahli di bidang itu. Jadi lebih pada langkah preventif, pencegahan, mengedukasi masyarakat kan gitu, agar kemudian mengikuti protokol-protokol kesehatan yang sudah ditetapkan berapa M? 3 M ya, 3M. Menguras bak mandi, salah. membuang salah apa tuh? Memakai masker, masker, menjaga jarak, dan mencuci piring, mencuci tangan. Mencuci tangan. Ya, jadi pramuka ikut partisipasi dalam penanggulangan bencana wabah ini secara preventif ya. Ikut mengedukasi masyarakat. Pokoknya jangan dulu jauh-jauh mengedukasi kemana-mana, minimal di lingkungan sendiri gitu ya Kak ya. Ya.
oke. Jadi pramuka tetap terlibat meskipun bencana ini bukan bencana alam Iya. secara fisik. Dan kemarin Kak Warca waktu pelantikan Sobang yang secara virtual menyampaikan bahwa agar pramuka harus menjadi pelopor. Pelopor, Ya, ya, kalau betul. menjadi contoh untuk melaksanakan 3M tadi. Dan kita udah menyaksikan dari berbagai ranting-ranting yang merupakan bagian dari lintas ya, Banjarsari, kemudian Malingping, kemudian Cipanas, Orang Gunung, daerah Maja. Mereka hampir semua menyuarakan, ya, mengedukasi baik kepada pengguna jalan lalu lintas maupun kepada masyarakat tentang penggunaan masker, termasuk bagi-bagi masker, hand sanitizer dan lain sebagainya. Kita ikut bergerak dengan teman-teman TNI Polri yang ada di dalamnya. Oke, berarti ini tuh nggak dibatasi dengan keanggotaan. Oh, yang ini yang bergerak hanya relawan, tapi semua anggota pramuka Semua. wajib mengedukasi, wajib Betul. menyampaikan, pelopor. menjadi pelopor tadi ya. Oke, tadi kan itu untuk teman-teman yang sepertinya kalau relawan tuh kayak penegak ke atas ya gitu. Nah, ini untuk adik-adik yang di Penggalang, yang di Siaga, adik-adik anggota pramuka itu sebenarnya masih tetap bisa nggak sih jadi pelopor juga di masa COVID ini? Sangat bisa. Kan lagunya ada, apakah bisa menjadi terbaik terus menerus tidak pernah salah, apakah bisa. Oke, jadi selalu bisa jadi terbaik Ya, bagi teman-teman penegak, bagi teman-teman pembina, bisa kita ajarkan kepada teman-teman Siaga dan Penggalang agar mereka juga menjadi contoh untuk teman-temannya. Ya, terutama terkait masalah mencuci tangan ya, apalagi anak-anak yang sering bermain dan sebagainya itu terutama mencuci tangan. Ya, itu yang mesti kita tanamkan kepada peserta didik kita. Apalagi kita dulu di pramuka sudah sering membahas tentang PHBS ya, baik PHBS di rumah maupun PHBS di sekolah. Saya kira tidak ada hal yang tidak ada terlalu yang sulit di sini, itu bisa dilakukan lah. Oke, baik. Itu tadi kan perihal keterlibatan anggota pramuka terhadap penanggulangan pandemi ini. Nah, terus sekarang nih udah pasti dong kegiatan tuh banyak banget yang dibatasi ya. Akhirnya banyak yang di Pangkalan maupun yang di jajaran kuartir mengadakan hanya kegiatan via virtual aja. Jadi meeting online gitu. Nah, sebenarnya ini tuh bener-bener nggak ada sama sekali kegiatan yang bisa dilakuin secara outdoor. Ataukah memang sebenarnya bisa ada dengan kita tidak mengabaikan protokol kesehatan gitu ya? Mungkin dari kakak ada yang bisa disampaikan untuk menginspirasi kakak-kakak di Pangkalan sana, kakak pembina atau kakak-kakak penegak juga yang kira-kira kegiatan apa ya yang nggak melulu virtual, tapi juga kita tetap nggak mengabaikan protokol kesehatan. Kalau kegiatan di outdoor sangat bisa Kak. Kegiatan di outdoor sangat bisa. Yang penting kan tidak berkerumun. Ya betul. Jadi secara virtual cuma di outdoor. Jadi di luar rumah kan? Di luar rumah ya. Di luar rumah tapi virtual juga. Ya maksudnya begini kakak. Apa kaitannya dengan kegiatan aktivitas memang betul ya. Saya kira semua negara atau dunia itu sudah berubah Kak. Dunia melalui perubahan ya. Diakui atau tidak ya, Sunda Empire sudah mengatakan itu. Waduh. Sunda Empire ya dahsyat sekali bahwa akan ada tatanan perubahan baru kan, perubahan tatanan baru. Jadi 2020 ini semuanya berubah. Kegiatan harus dilaksanakan secara virtual. Artinya tidak jarak dibatasi, ya kan jarak itu ya kontak ya maksudnya. Dibatasi sehingga sudah sangat virtual. Nah, bagaimana kemudian pramuka menyikapi ini? Tentu bagi pramuka tadi sesuai lambangnya kita dibuktikan bahwa mampu hidup dalam keadaan apapun dan dalam kondisi apapun, termasuk dalam kondisi pandemi. Apa yang bisa pramuka lakukan? Banyak Kak. Yang mesti pramuka lakukan banyak. Apa dari segi apa? Sebenarnya masa pandemi inilah yang merupakan ujian dari terapan apa yang sudah kita dapat di arena pramuka, di arena latihan pramuka kan gitu. Jadi ini wahana perangnya sebenarnya. Contoh misal apa? Kalau teman-teman yang teman-teman penegak mau mencapai ke tingkat laksana, ya kan? Di sana di sana kan ada harus membuat satu struktur bangunan, struktur proyeksi
yang dibuat dengan simpulan dari teman atau pioneering yang dapat digunakan oleh masyarakat kan gitu. Iya. Itu bisa dilakukan. Ya, coba bisa kita bikin apa namanya membuat apa tuh kalau mau masuk komplek apa suka ada semprot tuh kan gitu. Kan bisa. Kalau mau awet sedikit, iya, kalau mau awet sedikit tiangnya diganti pakai peralon kan begitu. Kemudian pioneering ya. Iya, biar tetap pioneering nanti pikirannya itu kemudian hasil ekspor. Itu sebuah karya yang terpenting apa namanya endingnya dapat digunakan oleh masyarakat. Nah, mengenai kemudian terus latihannya gimana Kak? Apa namanya? Secara polbinnya memang belum ada yang mengatur karena kenapa? Tidak ada satupun negara yang siap secara 100% untuk menghadapi COVID ini karena ini adalah hal yang baru. Bahkan apalagi Indonesia, kalau negara-negara lain seperti kemudian Jepang, daerah Korea Selatan dan sebagainya, mereka pernah mengalami adanya SARS, adanya flu burung dan adanya flu yang lain lah kan gitu. Nah, sementara Indonesia belum tajam mengalami itu sehingga ini luar biasa baru. Jadi sehingga kalau kita mengharapkan di kuadrat sudah ada regulasinya nih segala macam, udah nggak usah nunggu kan. Karena itu kan tatarannya di teknis ya. Cara atau metode bagaimana kita melatih kan metode. Nah, nanti di pola pembinaan kita akan konversikan kan gitu. Seperti apa kemudian pola pembinaannya pada masa pandemi. Ada poin materi, ada poin praktek, itu aja dulu kita pahami. Dan yang terpenting pahami kembali ke tujuannya kan gitu. Itu dari segi pembelajaran. Nanti akan ada nih formulasi baru. Oh, ada. Kwarca Lebak nih. Ya. Kwarca Lebak kita akan ada karena nanti insya Allah ke depan kita akan awali dengan meeting virtual dengan teman-teman penegak ya yang tergabung di dalam kerja ranting Kabupaten Lebak. Nanti bagi teman-teman yang udah nonton video ini mohon nanti untuk bisa bergabung. Kita akan membahas hal apa yang bisa digarap oleh teman-teman penegak. Kayaknya menarik nih. Oh, harus menjadi menarik. Karena kenapa? Saat ini masa pandemi kalau tidak menarik ya tidak ya. Jadi tidak bisa menjual. Lalu kemudian apa yang dilakukan oleh Kwarcap nih? Ya kan apa yang dilakukan oleh Kwarcap untuk mengisi pandemi ini dan lain sebagainya. Saya bilang tadi bahwa ini saatnya adalah mempraktekkan apa yang semua kita dapat. Nah, istilah kerennya kita survive di masa pandemi. Teman-teman mungkin sudah banyak menggali ilmu tentang survival. Sayangnya jauh sebelum pandemi saya sering mengatakan bahwa survive yang harus kita perdalami adalah survive sosial. Ya. Artinya kita teknik bertahan hidup di kehidupan sosial, bukan teknik bertahan hidup hanya di hutan gitu kan, bukan hanya di hutan, ingat. Bukan berarti di hutan tidak boleh belajar, tapi bukan hanya di hutan, tapi yang lebih kita pertajam adalah survive sosial, terutama pada saat masa pandemi. Seperti apa pramuka teknik bertahan hidupnya pada masa pandemi kan gitu. Pertama, nah kalau teman-teman pernah main ke Kwarcap dulu, nah itu di sampingnya ada pohon mangga dan sebagainya, itu kelihatan kumuh. Kalau sekarang teman-teman boleh main ke sanggar Kwarcap, nah, dilihat di pinggirnya itu tidak lagi kumuh, bahkan menjadi kece lah, ya, bisa buat spot foto dan sebagainya ya. Teman-teman juga banyak yang hadir dan lain sebagainya di sana. Jadi itu yang kami lakukan pada masa pandemi. Oh, kami bisa apa? Kami bisa di penegak, poinnya materinya dua. Penegak itu semua penegak Pandega itu apa namanya? Grandnya cuma dua, goalnya itu dua. Satu adalah kewirausahaan, yang satu lagi adalah kepemimpinan. Jadi kalau materi itu udah habis di Penggalang sebenarnya. Jadi penegak nggak usah lagi ada materi Bapak Pandu Sedunia, Bapak Pramuka ini sejarah. Sejarah itu harusnya sudah dihabiskan di Penggalang. Ya, jadi untuk penegak Pandega dua goal settingnya itu dua adalah kewirausahaan dan kepemimpinan. Nah, kami dengan teman-teman DKC di sini coba kami praktekkan itu ya, kewirausahaan dan kepemimpinan. Kewirausahaan modalnya kami bisa pioneering, kami bisa tali temalik, itu memupuk kita untuk kreatif. Sehingga apa? Akhirnya lahirlah sebuah karya ya, barangkali karya kita bersama teman-teman dalam kerja cabang dan kita gagasan baru. Jadi sebuah unit usaha yang memang milik Kwarcap dan ini milenial, syarat milenial. Dan kita kasih nama juga itu adalah Raimuna Cafe. Ya, kita kasih nama Raimuna Cafe.
Ya, jadi Raimuna Cafe ini milik Warcap Lebak adalah merupakan bagian dari improvisasi bertahan hidup, survive di masa pandemi gitu ya. Dan juga pengaplikasian dari ilmu-ilmu terapan dari ilmu kepramukaan yang sudah didapat ya, betul ya. Jadi segala sesuatunya di Raimuna Cafe itu memang dikerjakan oleh teman-teman DKC, teman-teman pramuka pokoknya ya, tidak membayar tim ahli istilahnya, karena kita merasa oh kita juga bisa ahli loh dengan cara ya terus biasa dicoba gitu. Nah sebenarnya begini, apa namanya, kenapa kok mesti diadakan itu di Sanggar Pramuka? Kenapa kok nggak di toko, di pasar apa segala macam? Begini teman-teman, cek deh, yang saat ini Kuartir Ranting punya apa namanya sanggar, punya sanggar, sekretariat, jangan Kuartir cabang aja cek, dia ramenya kalau ada apa? Ada kegiatan. Kalau ada kegiatan ramenya. Sekarang kegiatan yang nggak ada, kira-kira ada orangnya kayak itu. Iya. Ya, daripada pada bubar betul. Ya. Maka dari itu kami hadirkan Raimuna Cafe ini di Sanggar, tepat memang di samping Sanggar karena apa namanya gabung dengan kantor, hanya kita terpisah ruang saja, sehingga setiap hari rame ya, seperti biasa aja ramai, seperti ya seperti tidak ada kopi gitu, ada yang berkunjung. Itu mengobati kekangenan kita terhadap warna coklat di lapangan kan gitu. Walaupun tetap rindu sih. Oh iya, tetap rindu ya. Kita semoga tetap cepat selesai saja ya kopinya. Oke, terima kasih teman-teman. Walaupun obrolan kita singkat, pasti tadi masih banyak yang teman-teman penasaran mau tanyain perihal misalkan detailnya pola pembinaan masa pandemi itu harusnya kayak gimana, atau misalkan lebih penasaran sama wirausahanya yang digarap sama Warcap Lebak ini, Raimuna Cafe tadi, teman-teman boleh tanya, boleh komen, nanti bakal kita baca satu persatu, nanti akan kita bikin lagi video berikutnya menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Ya, atau mungkin ada saran dari teman-teman mau apa konten apa yang dibuat. Yang terpenting harapannya ini memberikan manfaat ya, baik dari segi intelektual maupun dari segi faktualnya. Oke. Sebenarnya masih banyak banget sih kalau kita mau ngobrolin ya, nggak cukup hanya sebatas beberapa menit ini, tapi tenang aja, nanti kita bakal banyak lagi kupas lagi obrolan kita di video selanjutnya, di video berikutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton. Jangan lupa apa Bi? Subrek. Jangan lupa di subscribe, terus di komen, di share, dan jangan lupa nyalain loncengnya biar kalau ada video baru kalian bisa tahu. Kalian bisa dengar teng-tong. Iya. Mungkin itu aja dari kita. Oke. Sama pramuka dulu yuk. Oke, yuk kangen ya. Oke. Sama-sama ya, ikut ya. Oke ya. Iya. Ayo apa-apa. Dua kali tepuk pramuka. Oke, terima kasih. Itu aja dari kita berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat kakak.